Ya, baik, sudah komplit semua, sudah masuk semua ya? Sudah. Ya, sudah. Bisa kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi pada Google Classroom sesuai dengan topik kalian masing-masing ya. Kemudian kalian juga sudah mengisi form ya. Kalian juga sudah mengisi form hasil dari diskusi kelompok. Nah, pada sesi ini kalian dipersilakan untuk mempresentasikan atau menjabarkan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Tadi ada 4 kelompok secara bergantian ya, perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasilnya. Nanti teman yang lain boleh menanggapi ya dari hasil presentasi temannya. Maka dari itu mohon untuk yang presentasi dijelaskan sebaik mungkin dan yang lain bisa mendengarkan dengan baik ya. Untuk presentasi saya urut saja. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu kelompok Mas Ausya ketuanya ya. Gimana Mas Ausya? Silakan bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilakan Mas Ausya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan ya, biar suaranya tidak mengganggu. Yang kelima Ismail dan yang terakhir adalah Budi Haryanto. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan topik menganalisa kerusakan pada peralatan berkala sistem utama mesin. Yang pertama adalah ring piston. Kemungkinan kerusakan komponen adalah kompresi rendah. Prosedur pemeriksaan dan perbaikannya adalah menggunakan kompresi tester. Dan yang kedua adalah kepala silinder. Kemungkinan kerusakannya adalah kebocoran kepala silinder. Prosedur pemeriksaannya pengencangan SOP. Kerusakan komponennya adalah kebocoran saluran hisap. Prosedur pemeriksaannya dengan pengecekan dan penggantian pertap. Atau keenam adalah timing belt. Kemungkinan kerusakannya adalah kendor, rusak atau aus. Prosedur pemeriksaannya yaitu dengan pengencangan fisik saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali penyampaian dari hasil diskusi kelompok 1 tentang analisa kerusakan pada sistem utama mesin dan juga mekanisme katup ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa komponen yang diperiksa, kemudian apa penyebab kerusakannya dan juga perbaikan atau pemeriksaannya. Nah, kira-kira ada yang bertanya enggak terkait dengan hasil diskusi kelompok 1? Silakan bisa ditanyakan. Jadi permasalahan pada mesin. Apakah terjadi overheating menjadi kerusakan mesin panas? Mana? Silakan yang bertanya menyebutkan namanya ya, kemudian pertanyaannya apa? Silakan. Apa yang saya mau Pak? Siapa? Nama? Genza Muksin Ya, dari kelompok 4. Silakan bertanya ke kelompok 1. Apa penyebab mesin utama pada mesin overhead? Sebutkan
penyebabnya apa saja Mas Ausia? Saya jawab ya. Ya, silakan. Penyebabnya karena ada jadi tidak ada pendingin pada mesin itu. Contohnya kebocoran radiator, oli yang kurang, atau termostat yang rusak. Gimana Mas? Sudah dijawab Mas Alza? Cukup atau Ya, masih cukup, kurang cukup. jelas? Cukup jelas ya. Jelas. Terima kasih. Jelas. Tidak ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Mas Kepala. Langkah pertama yang dilakukan saat terjadi overhead, Pak. Nah, silakan dijawab Mas Alza. Langkah pertama yang dilakukan saat terjadi overhead ya, ini masih permasalahan pada komponen utama mesin atau permasalahan pada mesin kendaraan ringan? Ya, Pak. Yang pertama, saya jawab ya. Ya, silakan. Langkah yang pertama, mungkin jangan nyalakan mesin karena saat terjadi overhead, mesin harus tetap keadaan dingin dan jika mesin dinyalakan terus-menerus maka overhead akan terlalu parah dan mengakibatkan kerusakan yang parah kepada mesin tersebut. Jadi intinya langkah yang pertama kita lakukan adalah mematikan mesin tersebut. Ya. Gimana Mas Kafala? Sudah Jelas, Pak, ya. Ya. Terima kasih. Jadi tadi ada 2 pertanyaan yang dua-duanya adalah penyebab mesin overhead ya. Kemudian bagaimana langkahnya? Tadi sudah dijawab sama Mas Auza, ada beberapa yang mempengaruhi mesin overhead ya. Sistem pendinginan yang bermasalah, kemudian sistem pelumasannya bermasalah, itu juga mengakibatkan overhead. Kemudian langkahnya apa? Ya, itu ketika kira-kira kita sudah merasakan mesin itu overhead, panasnya berlebihan, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, kita langsung minggir ya, mencari tempat, kemudian berhenti dan mematikan mesin. Baru kita cari permasalahannya ya, atau di kipasnya atau di permasalahan yang lainnya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Sudah cukup ya presentasi dari kelompok 1? Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan teman-teman yang lain yang sudah menanggapinya. Baik, presentasi sudah selesai, kemudian pembelajaran hari ini juga sudah selesai ya. Saya ingin kalian menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan yang bersedia atau yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Siapa? Saya Pak. Mas Amza ya? Ya, Silakan Mas sama Amza. Amsa Septianoval, nomor absen 3 dari kelompok 4. Ya, silakan. Bisa dijelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, sangat penting kita mengetahui teknik analisa dalam perawatan berkala pada mesin kendaraan ringan, agar kita dapat mengetahui kerusakan dan perbaikannya pada kendaraan yang kita servis tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Amza sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi penting sekali kita mengetahui ya, atau memahami teknik menganalisa dari perawatan komponen, supaya kita tahu langkah berikutnya ya. Setelah kita periksa itu, apakah komponen itu cukup diperbaiki atau cukup dirawat atau harus diganti ya, kita harus paham, tentunya sesuai dengan spesifikasi pabrikan dan juga kondisi dari komponen tersebut ya. Terima kasih Mas Amza sudah menjawab. Tadi kita sudah melakukan diskusi, berikutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran pada hari ini kita evaluasi secara individu ya. Untuk evaluasi silahkan kalian kerjakan tes formatif ya.
yang ada pada menu tugas di Google Classroom ya. Nanti kalian cek di situ ada tes evaluasi pada materi hari ini. Kalian kerjakan ya, jangan lupa kerjakan dengan jujur, dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang terpenting juga adalah membaca doa sebelum mengerjakannya ya. Bisa semua ya. Setelah itu kalian bisa melakukan refleksi pembelajaran ya, pada form yang sudah saya sharekan juga. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak terkait pembelajaran pada hari ini? Pak, pelajaran minggu depan apa Pak? Untuk pelajaran di minggu depan ya, kita akan mempelajari ya, menyajikan hasil dari perawatan berkala ya. Nanti kalian bisa baca-baca dulu materinya ya, agar minggu depan kita sudah mantap dan juga siap mengikuti pembelajaran. Ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong Mas Ausia untuk memimpin doa ya, untuk menutup kegiatan web meeting atau Google Meeting pada siang hari ini. Silakan Mas Ausia dipimpin doa. Untuk di pelajaran pada hari kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing aja. Berdoa mulai. Selesai. Ini pelajaran kali ini. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian masih ada satu tugas, yaitu mengerjakan tes formatif dan refleksi ya. Sebelumnya saya tutup Google Meeting pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.